Namaku Muhammad Farid Alauddin. Aku mahasiswa semester 3 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Saat ini, aku akan memperkenalkan kepada kalian apa itu retorika, sejarah singkat mengenai retorika, pengertian, fungsi, dan manfaat untuk kita. Bentar. Udah pindah Yus, lanjut. Secara etimologi, retorika berasal dari bahasa Latin yaitu retorika, artinya seni berbicara. Dalam bahasa Inggris, yaitu retorik, artinya kepandaian berpidato atau berbicara. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kita singkat dengan KBBI, retorika adalah keterampilan berbahasa secara efektif. Selain itu, retorika juga dipahami sebagai studi pemakaian bahasa secara efektif dalam mengkarang-mengarang. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa retorika merupakan ilmu dan seni berbicara yang efektif dalam mengatur kata-kata, menyampaikan, membujuk, atau mengajak pendengar agar mudah memahami, menerima, dan terkesan dengan apa yang disampaikan oleh pembicara. Menurut Haryono, dalam Susanto pada tahun 1988 halaman 73 dan 74, retorika sebagai suatu ilmu memiliki sifat-sifat rasional, empiris, umum, dan akumulatif. Maksud dari keempat sifat itu ialah rasional, artinya suatu hal yang disampaikan pembicara harus memiliki sistem yang berurutan, juga masuk akal. Empiris, artinya menyajikan fakta-fakta yang dapat dirasakan oleh panca indera. Umum, artinya kebenarannya tidak bersifat rahasia agar dapat diketahui oleh halayak ramai. Sedangkan akumulatif, artinya perkembangan ilmu yang sudah ada sebelumnya, bagaimana ilmu itu harus tetap berkembang dan disempurnakan sebaik mungkin. Retorika lahir pertama kali pada abad 5 sebelum Masehi sebagai seni yang dipelajari oleh kaum sofis Yunani ketika mengembara dari suatu tempat ke tempat lainnya untuk mengajarkan pengetahuan tentang politik dengan menekankan pada kemampuan berpidato. Berikut beberapa tokoh retorika terkenal pada masanya, antara lain Gorgias atau seorang guru retorika pertama kali, lalu Plato, juga ada Aristoteles, Socrates dan Isokrates, yaitu pendiri sekolah retorika pada tahun 931 sebelum Masehi, dan lain-lainnya. Wah, ternyata banyak banget ya tokoh-tokoh penting di dalam retorika itu. Dari sini aku penasaran, kira-kira apa sih tujuan dan fungsi retorika bagi kehidupan kita saat ini? Mari kita bahas. Menurut Sunarjo, pada tahun 1983 halaman 55, pada waktu itu retorika memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk mencapai kebenaran atau kemenangan bagi suatu pihak, juga untuk menarik kekuasaan, dan sebagai alat persuasi yang digunakan untuk memengaruhi orang lain. Namun seiring berkembangnya zaman, tujuan dan fungsi retorika pun semakin meluas, seperti pertama, meyakinkan pendengar akan suatu kebenaran dari topik yang dibahas. Kedua, mengembangkan saling pengertian dalam bekerja sama untuk menumbuhkan kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat melalui kegiatan bertutur. Lalu, fungsi retorika ialah untuk menyediakan sarana dalam mengembangkan pengetahuan dan bimbingan bagi pembicara, sehingga akan lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan. Pembicara juga harus dapat menyampaikan sesuatu sesuai dengan kebenaran dalam berretorika. Sebab jika mereka menyimpang dalam berretorika, hal ini dapat meragukan informasi yang diberikan sehingga tujuan dan fungsi retorika tidak tercapai. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat aku sampaikan terkait dengan apa itu retorika. Aku harap dari video kali ini kalian dapat terhibur dan ditambah wawasannya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel YouTube ini untuk video dan informasi yang lainnya. Saya Muhammad Farid Alauddin izin undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.